Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama kakak Kak Ella dari Komuba yang hari ini pada kesempatan ini akan membahas TO PAS untuk kelas 1 SD ya adik-adik ya. Oke, boleh adik-adik sambil buka soalnya ya. Tapi sebelum kita mulai, kita akan doa bersama dulu ya. Yuk kita doa dulu bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai adik-adik semua ya. Oke, Kak Ella izin share screen dulu ya. Nah, bismillah. Hari ini, pada kesempatan ini, Kak Ella mau bahas soal TO yang sudah kita laksanakan sebelumnya ya. Oke. Kita mulai dari nomor 1 adik-adik ya. Tapi sebelum kita membahas nomor 1, Kak Ella mau membahas dulu tentang posisi tubuh kita kalau saat membaca itu seharusnya bagaimana ya. Nah, adik-adik semuanya, kita lihat di sini ya. Bagaimana posisi tubuh kita saat membaca? Yang pertama, kita saat membaca itu harus duduk dengan benar dengan posisi tulang belakang lurus. Nah, ini tulang belakang di sini ya. Jadi duduk kita harus lurus tegak posisinya. Yang kedua, jaga kepala tetap tegak lurus ke depan. Yang ketiga, atur jarak pandang mata ya dengan bacaan. Jadi bacaannya ini kita atur jaraknya dengan mata. Minimal banget itu 25 cm ya. Karena kalau terlalu dekat atau terlalu jauh itu bisa merusak mata kita. Berikutnya yang keempat adalah gunakan pencahayaan yang cukup ya adik-adik ya. Kalau cahaya cukup, aman buat mata kita. Tetapi kalau cahayanya redup, apalagi di tempat yang gelap kita membaca, mata kita bisa menjadi rusak ya. Nah, itu yang Kak Ella jelaskan dulu sekilas ya, sebelum kita soal-soalnya. Nah, coba kita lihat untuk soal yang pertama adik-adik ya. Gambar di bawah ini merupakan gambar yang menunjukkan apa? Coba kita lihat. Itu posisi duduknya nunduk ya. Udah gitu matanya terlalu dekat dengan bacaannya. Jadi cara membaca yang benar, cara membaca yang salah, atau cara membaca yang dianjurkan. Kira-kira yang mana ya? Udah jelas ya. Ini cara membaca yang salah ya. Itu untuk nomor 1. Untuk nomor 2-nya, sebelum membaca kita harus memperhatikan apa ya? Memperhatikan tempat ruangan, memperhatikan fungsi ruangan, atau memperhatikan cahaya ruangan. Nah, tadi sudah Kak Ella bahas juga nih. Kalau kita itu harus cukup pencahayaan, nggak boleh terlalu gelap juga ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Ya. Nomor 3, ketika membaca, kita harus mengatur jarak antara mata dengan, pastinya dengan buku ya. Karena buku merupakan salah satu bacaan ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk soal berikutnya. Nah, ini soal yang nomor 3 tadi ya. Ketika membaca kita ini udah tadi yang buku ya. Pikiran yang sehat terletak dalam badan yang sehat, badan yang cantik, atau badan yang indah. Pastinya badan yang sehat ya adik-adik ya. Oke, jadi kita harus sehat supaya badan juga sehat. Kita lanjutkan berikutnya. Ini gambar yang tadi posisinya. Ini posisi yang benar, yang tidak benar, atau yang salah. Ini jelas salah ya. Nah, tadi sudah Kak Ella bahas sebelumnya. Posisi duduk seperti ini merusak tulang punggung ya. Jadi posisi duduk yang benar itu harus tegak. Tulang punggungnya tegak. Nomor 6, ketika membaca posisi tubuh harus tegak ya, supaya tidak rusak tulangnya. Untuk nomor 7, gambar di bawah ini adalah gambar apa ya? Coba perhatikan. Tulang punggungnya tegak ya.
kepalanya lurus ke depan dan jarak bacaan dengan matanya cukup. Jadi ini adalah cara membaca buku yang benar, ya. Cara meletakkan buku yang benar itu yang A. Oke, kita lanjutkan lagi adik-adik semuanya. Sekarang nomor 8, tempat yang membaca buku itu harus tempat yang bagaimana? Pastinya tempat yang terang, yang C ya. Berikutnya, agar gigi tidak sakit sebelum tidur, kita harus ngapain dulu? Adik-adik suka ngapain kalau sebelum tidur? Supaya giginya nggak rusak, berarti kita harus gosok gigi ya. Ini yang B. Kalau kumur-kumur aja itu bisa membuat kumannya mati nggak sih? Enggak ya? Jadi kalau pengen bersih, kumannya mati, gosok gigi kita sebelum tidur ya. Nomor 10, alat indera yang rusak saat kalian membaca dengan jarak terlalu dekat. Berarti mata. Karena kita melihat bacaan dengan menggunakan mata. Oke, kita lanjutkan adik-adik semuanya. Sekarang kita ke matematikanya ya. Coba kita lihat gambarnya nih ya. Di gambar ini ada berapa anak perempuan? Ini anak-anaknya semuanya ada 5 ya. Kalau anak perempuan biasanya rambutnya agak panjang. Udah gini juga di sini udah kelihatan ya, pakai bando nih, ada yang pakai bando, ada yang pakai pita. Anak perempuannya coba kita hitung, Kak Ella buletin ya. 1, 2, ada 2 orang ya. Yang 3 lagi itu adalah anak laki-laki karena pakai celana, tidak pakai rok. Jadi ini anak perempuannya ada 2 orang. Nomor 12 adik-adik kita lanjutkan. Perbandingan yang tepat. Nah, kita lihat. Di sini ada angka 10 dan angka 6. Ya. 10 itu lebih dari 6, kurang dari 6, atau sama dengan 6. Pasti 10 lebih dari 6 ya adik-adik ya. Berarti jawabannya yang A. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, untuk soal berikutnya, nomor 10, coba kita lihat. Nomor 10, ibu memotong kue, 10 potong kue untuk adik. Kemudian adik memakan potongan kuenya berapa? 3. Jadi berapa sih potongan untuk kakak? Kita hitung ya. Ini kuenya 10 ya. Dimakan adik 3. Kita coret yang dimakannya ya. 1, 2, 3. Berarti sisanya berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7 sisanya ya. Nah, untuk berikutnya nomor 14, pola yang tepat untuk melengkapi gambar di bawah ini. Ini ada apel hijau dan apel merah. Kita lihat polanya ya. Polanya apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah. Tinggal 2 lagi, berarti diisi dengan apa? Berarti pola berikutnya apel hijau, apel merah lagi ya. Kita cari yuk di pilihan jawabannya. Mana ya pilihan jawaban yang tepat adalah yang B. 2 terakhir adalah apel hijau dan apel merah. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita ke nomor selanjutnya ya. Nomor 15, coba kita lihat lagi adik-adik semuanya. Di kulkas ada 10 jeruk, lalu ayah membeli 2 lagi. Jumlah jeruknya berapa? Ada 10, ayah membeli 2 lagi. Berarti 10 jeruk ditambah 2 jeruk ya. Jumlahnya adalah 12. Ini jawabannya yang A. Berikutnya 16, bilangan yang lebih dari 18. Berarti setelah 18 ya. Karena kalau yang sebelum 18, pastinya kurang dari 18. Berarti mana cari yuk? Kalau 17 bukan, karena ini kurang dari 18. Kalau yang B 20 betul nggak sih? Iyalah 20. Karena 20 adalah angka yang lebih dari 18. Oke, kita lanjutkan lagi nomor 17.
Ibu menyiapkan 12 tempe goreng di piring untuk makan malam. Yang sudah makan, yang sudah dimakan ayah ada 3. 12 tempe dimakan 3. Berarti akan berkurang 3 ya. Tempenya berapa lagi adik-adik? Yeay, hebat. Setelah dimakan 3, tempe ayah tinggal 9 lagi. Wah, adik-adik hebat semuanya ya. Oke, kita lanjutkan lagi yuk. Sebelumnya Kak Ella mau menjelaskan dulu tentang bangun ya. Bangun datar itu ada segi 4, ada persegi panjang. Persegi panjang juga masih segi 4 ya. Nah, yang merah ini biasa kita sebut persegi. Jadi boleh adik-adik menyebut persegi ya. Jadi ini yang merah itu boleh kita sebut persegi juga namanya ya. Oke, nah kalau yang kuning itu persegi panjang. Yang kuning satu lagi segitiga, yang sisinya ada 3. Dan yang hijau adalah gambar lingkaran. Nah di bawahnya contoh-contoh bendanya adik-adik ya. Di bawahnya adalah contoh-contoh benda yang sesuai bentuknya dengan gambar-gambar di atasnya. Ya, oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini nomor 18, bola berbentuk apa? Coba adik-adik ada yang bisa nggak kalau bola berbentuk apa? Pintar, berbentuk bulat ya. Bangun datar yang mempunyai 3 sisi. Ini nomor 19. 3 sisinya ya. Berarti segitiga, karena kalau persegi itu memiliki 4 sisinya ya. Nomor 20, bangun di bawah berbentuk apa? Ini gambar jendela ya adik-adik ya. Tetapi gambar jendelanya ini bentuknya apa ya? Apakah berbentuk balok, lingkaran, atau persegi? Kalau balok bukan ya, lingkaran juga bukan. Kan lingkaran tadi contohnya mirip bola ya. Berarti persegi bentuknya. Oke, kita lanjutkan lagi ya adik-adik hebat ya. Sekarang untuk nomor 21. Coba kita lihat semuanya. Sebelum dan sesudah beraktivitas, sebaiknya kita ngapain? Berdoa, berbicara, atau berdebat? Sebelum beraktivitas, kita harus berdoa dulu. Dan sesudah beraktivitas juga, sesudah selesai, kita harus berdoa lagi ya. Awali sesuatu dengan basmalah dan akhiri dengan hamdalah. Jadi kalau mau mengerjakan sesuatu, bismillah dulu, dan jika sudah selesai, alhamdulillah. Nomor 22, saat masuk dan keluar kelas, hendaknya, harusnya kita ngapain? Mengucap kata, mengucap salam, atau mengucapkan selamat. Pintar. Kita harus mengucapkan salam ya. Saat keluar atau masuk ruangan, kita harus mengucapkan salam. Nomor 23, ketika makan hendaknya kita menggunakan tangan apa adik-adik? Tangan kanan, tangan kiri, atau dua-duanya bareng, gantian kita makannya. Berarti harus pakai tangan apa nih kita makan biasanya? Tangan kanan ya, adik-adik hebat ya. Berarti jawabannya yang B. Oke, nomor 24 coba kita lihat. Ayah seorang apa ya? Apakah dia laki-laki, apakah dia anak-anak, ataukah dia perempuan? Pinter. Ayah adalah seorang laki-laki. Oke, berikutnya kita lanjutkan lagi. Nomor 25, ketika hendak meninggalkan rumah, sebaiknya kita berpamitan kepada orang tua. Pinter ya. Jadi kita berpamitan dulu ya. Nomor 26, Udin suka menggambar mobil dan Siti suka menggambar bunga. Kita lihat ya. Perbedaan Udin dan Siti adalah beda kepintarannya, beda kehidupannya, atau beda kegemarannya. Hebat. Beda kegemarannya tentunya ya. Kalau Udin itu gemarnya mobil. Kalau Siti itu karena perempuan yang bunga ya. Oke, kita lanjutkan lagi yuk adik-adik hebat. Sebelum melanjutkan Kak Ella mau liatin dulu deh di sini ya.
Dasar negara kita adalah Pancasila. Negara kita namanya negara Republik Indonesia ya. Nah, dalam Pancasila itu kita memiliki 5 ya, ada 5 Pancasila itu ada 5. 5 itu apa? Panca itu 5 artinya ya. Jadi kalau Pancasila artinya 5 dasar. Apa aja ya yang 5 dasar itu? Coba kita lihat. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini sebelah sini lambang-lambangnya ya. Lambang sila ke-1 adalah bintang ya. Lambang sila kedua adalah rantai. Sila ketiga adalah pohon beringin. Sila keempatnya kepala banteng. Dan sila kelimanya padi dan kapas. Nah, hebat semuanya udah pada hafal ya. Kita lanjutkan lagi. Tadi sempat kita bahas nomor 27 yang menjadi dasar negara kita adalah Pancasila ya, adik-adik hebat ya. Bunyi Pancasila yang kedua juga tadi sudah kita bahas yang mana? Kemanusiaan yang adil dan beradab yang C. Nomor 29. Simbol pohon beringin itu simbol Pancasila sila keberapa ya? Ketiga, hebat ya. Berikutnya, nah, contoh sikap yang sesuai dengan sila yang pertama. Bersikap toleran kepada umat agama lainnya, atau yang B-nya toleran kepada umat sendiri, kalau yang C kepada umat sendiri dan umat agama lain. Pastinya semuanya kita harus toleran ya, jadi harus ke semua agama. Agama sendiri dan agama lain ya. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Nomor 31, urutan huruf abjad yang 5 huruf pertama. A, B, C, D, E ya. Berarti yang mana? Yang C. Oke, adik-adik hebat ya. 32, kegiatan ini sedang apa ya? Ini Pak Tani sedang bersayur, bertani atau bertanam. Masuk bersayur ya. Pastinya bertani ya, menanam tanaman. 33, kegiatan yang dilakukan pada gambar di bawah ini ngapain? Sedang makan adik-adik ya. Tapi makannya kapan? Makannya karena kita lihat di jendela itu ada bintang, ada bulan, berarti pastinya malam hari ya. Dan ini sedang banyakan nih makannya, berarti makan malam bersama yang C ya. Hebat. Kita lanjutkan. Nomor 34. Halo teman-teman, nama saya Sasa, umur saya 6 tahun. Nah, kira-kira ini Sasanya sedang ngapain ya? Yang A memperkenalkan diri, yang B memperkenalkan teman baru, dan yang C memperkenalkan diri orang lain. Adik-adik hebat, ini yang A ya. Berarti Sasa memperkenalkan dirinya sendiri. Nomor 35. Untuk mengetahui asal-usul sebuah keluarga, baik dari generasi lama sampai generasi yang sekarang, itu manfaat dari apa? Ini contohnya di bawah ya adik-adik ya. Pinter. Silsilah keluarga. Ya, jadi ini contoh silsilah keluarga nih di gambar ini ya. Ini adalah silsilah keluarganya Udin. Ya, ini Udinnya. Ini kakak Udin namanya Mutiara. Ini ayah Udin namanya Pak Rahmat, dan ini ibu Udin namanya Ibu Fatimah. Jadi kita tahu asal-usul keluarga berdasarkan apa? Oke, pinter. Berdasarkan silsilah keluarga. Oke. Alhamdulillah adik-adik semuanya. Tadi Kak Ella sudah bahas semuanya ya. Dari nomor 1 sampai 35. Pembahasan TO pas kita sudah kita bahas semuanya. Adik-adik boleh cek salahnya berapa ya. Nanti kita adik-adik sudah tahu nilai masing-masing. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih adik-adik semuanya. Kita tutup dengan hamdalah ya. Sampai ketemu lagi dengan Kak Ella dalam pembahasan soal-soal yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.